Halo teman-teman semuanya, selamat datang di vlog aku dengan aku Renata Salisa Putri dengan NIM K5425024. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas sebuah teori nih, dimana teorinya adalah teori behavioristik dan bagaimana sih caranya buat mengaplikasikan dalam praktek pembelajaran di sekolah. Jadi, simak videonya ya teman-teman. Teori behavioristik adalah salah satu teori belajar yang paling berpengaruh dalam pendidikan, di mana teori ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan juga dapat diukur. Iwan Pavlov dan B.F. Skinner adalah dua tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan teori behavioristik. Nah, mereka percaya bahwa perilaku manusia dapat dibentuk melalui stimulus dan juga respon. Dalam konteks pendidikan, teori behavioristik dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja siswa dan juga untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa prinsip dari teori behavioristik. Nah, pembelajar itu dianggap sebagai tabula rasa yang dapat dibentuk melalui stimulus dan juga respon. Stimulus ini dapat berupa reward ataupun sebuah punishment, sedangkan respons adalah dapat berupa perilaku yang diinginkan ataupun tidak diinginkan. Prinsip-prinsip dari teori behavioristik ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru dapat melakukan atau membantu mereka. Misalnya, guru dapat menggunakan reward untuk meningkatkan motivasi siswa dan sebuah punishment untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Sudah lari. Siapa tak bawa buku? Berdiri! Rotan dia cikgu, rotan. Siapa suruh tak bawa buku? Pukul 8. Penggunaan reward dan punishment dapat meningkatkan motivasi siswa dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Pembuatan jadwal belajar yang terstruktur juga dapat membantu siswa untuk memahami apa yang diharapkan dan meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, guru juga dapat untuk menggunakan teknik shaping ataupun chaining untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Nah, untuk teknik shaping ini adalah sebuah proses pembentukan perilaku yang diinginkan melalui penguatan bertahap. Nah, sedangkan teknik chaining ini adalah sebuah proses pembentukan perilaku yang diinginkan melalui pengaitan beberapa perilaku yang lebih kecil. Selanjutnya ada beberapa strategi nih mengenai pembelajaran berbasis dengan teori behavioristik. Untuk yang pertama yaitu penggunaan feedback yang efektif. Untuk yang kedua, pembuatan rencana pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Dan yang ketiga adalah penggunaan teknik reinforcement yang dapat meningkatkan motivasi siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Oke, kita bahas satu-satu mengenai strategi tersebut. Untuk yang pertama yaitu mengenai strategi feedback yang efektif. Apa sih yang dimaksud dengan feedback yang efektif? Nah, feedback yang efektif yang dimaksud ini adalah gimana untuk kita membantu siswa untuk memahami apa yang mereka lakukan dengan benar dan apa yang perlu untuk diperbaiki. Ini nama dia. Cuba teka siapa saya. Saya tahu. Cikgu Jasmine. Hei, belum mula lagi. Apa yang jadi? Cuba teka cikgu jadi binatang apa? Aku rasa aku Saya tahu. tahu ni. Betul! Macam itulah cara main dia. Kumpulan yang teka dengan betul dapat bintang. Untuk yang kedua yaitu mengenai rencana pembelajaran yang terstruktur dan sistematis.
Bagaimana sih maksudnya? Yaitu dengan membantu siswa memahami apa yang diharapkan dan meningkatkan kinerja mereka. Dengan maksud kita membantu siswa dalam lebih memahami sistematis yang akan kita buat. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai teknik reinforcement, yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa dengan meningkatkan reward ataupun sebuah pujian atas perilaku yang diinginkan. Begitu. Nah, misalnya nih, di sebuah sekolah dasar, guru menggunakan sistem reward untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mengerjakan tugas. Setiap kali siswa menyelesaikan tugas yang baik, mereka akan mendapatkan sebuah stiker ataupun poin yang dapat ditukar dengan hadiah. Hal ini dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar dan juga mengerjakan tugas yang lebih baik ataupun dengan lebih baik dari yang sebelumnya. Sebagai contoh nih, dengan melihat di film Upin Ipin yang ini, Permainan ni nama dia, cuba teka siapa saya. Saya tahu. Cikgu Jasmine. Hei, belum mula lagi. Cuba teka cikgu jadi binatang apa? Aku rasa aku Saya tahu. tahu ni. Betul! Macam itulah cara main dia. Kumpulan yang teka dengan betul dapat bintang. Bintang. Lepas ni, setiap kumpulan pilih satu binatang. Jangan bagi tahu kumpulan lain. Kemudian, datang ke depan dan lakonkan binatang apa yang kamu pilih. Kucing lah. Tanoklah. Yang tu senang sangat. Itu bagi yang susah-susah. Dia tu boleh teka. Binatang ni. Siapa Pak jadi? Pandailah ketulisan. Kau je lah. Baiklah, kumpulan mana yang nak mula dulu? Kumpulan pisang, mula dulu. Korang tengok Teka tau. Buat betul-betul, Upin. Teka cepat. Saya tahu, cikgu. 2, 3 budak botak. Jawapannya katak. Betul ke, Upin? Betul. Bagus. Kumpulan jambu dapat satu bintang. Yeay. Sudah dapat bintang. oke teman-teman, cukup sekian video dari aku. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video vlog dari aku. Oke, see you at the next video.